Ketemu lagi dengan Bram Sianto di sini. Kita sekarang di nomor 31. Observasi nomor 31. Sampai di nomor 30 kita sudah mengetahui kenapa Kain ditolak, yaitu karena ibadahnya tidak benar. Tapi kita memang belum tahu kenapa persembahannya dalam hasil tanah itu, kenapa itu dianggap tidak benar oleh Allah. Kita akan sambung sekarang. Sebagian orang bertanya, kenapa kita lakukan observasi? Karena Yesus yang suruh. Ronde 4. Kata Hawa, aku telah dapat seorang anak laki-laki atas pertolongan YHWH. Ini adalah sandi. Ini yang sandi keempat ya. Kan ada 6 sandi di sana. Nomor 5 dan nomor 6-nya nanti darah yang berteriak dan lemak-lemaknya. Di ronde 3 kemarin kita sudah tahu kambing domba sulung. Tapi kita belum tahu lemak-lemaknya. Bagi pendengar yang pertama silahkan dengar observasi nomor 30. Kita mulai. Ini adalah sandi yang tidak perlu lagi kita observasi. Arti kata Kain sudah diterangkan oleh Hawa, yaitu aku telah dapat seorang anak laki-laki atas pertolongan YHWH. Kita mulai dengan mengobservasi nama Habel. Nama Habel itu adalah sandi yang membimbing kita mengerti kenapa ibadah Habel diterima. Sewaktu Kain terlahir, Hawa berkomentar, YHWH menolongku mendapat seorang anak laki-laki. Tapi waktu Habel terlahir, Hawa tidak komentar. Dan dari nama Habel itu ada nada pesimis di sini. Kalau di dalam nada Kain itu dia ada optimis. Nih, ada optimis di sini. Tapi di sini ada pesimis. Tahu dari mana? Ya tentu saya tahunya dari Alkitab. Seperti saya katakan 100% sola scriptura. Kita sudah sepakati itu ya. Jadi saya mau tunjukkan kepada Anda. Kita sekarang periksa isi Alkitab. Yesaya 57 ayat 13. Di situ kita lihat arti Habel itu diartikan uap atau nafas. Lalu ada Amsal 21 ayat 6. Di situ juga diartikan uap atau nafas. Ada lagi di Pengkhotbah ayat 1 sampai 2 ya, ayat 1 2. Pengkhotbah 1 ayat 2. Itu di situ muncul dengan arti sia-sia. Kalau kita cek Pengkhotbah 2 ayat 11 dan 17 juga fana atau kesia-siaan di sini. Sudah berapa nih? 3. 1 Yesaya, 2 Amsal, 3 Pengkhotbah. Satu lagi 1 Samuel 6 ayat 19. Nah, di sini muncul agak beda. Di sini disebut ratapan. Empat ya. Kenapa ini penting saya bawa kepada Anda? Karena Allah itu roh. Dia tentu bicara kepada kita lewat bahasa roh. Isi Alkitab itu adalah bahasa roh, pesan roh dari Allah yang adalah roh. Jadi Anda nggak usah kaget ketika saya bilang bahasa roh dari Allah. Karena ini tidak sedang menggambarkan misteri bahwa saya bicara dengan Allah. Bukan begitu.
Tapi Allah itu bicara melalui tanda dan kejadian. Semua kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan tercatat itu adalah bahasa Allah, bahasa roh. Ya, jadi ingat juga bahwa isi Alkitab itu kan berisi kehendak Allah. Dia yang suruh Musa untuk tulis ini, tulis itu. Lalu dia berkata, berdasar yang tertulis itu nanti kubuat perjanjian denganmu dan dengan Israel. Itu adalah kalimat daripada YHWH kepada Musa untuk menuliskan semuanya. Tentu juga dengan nabi-nabinya. Inilah artinya dari Habel. Uap, nafas, sia-sia, fana, atau ratapan. Ini bahasa Allah dalam Alkitab nih. Sekarang kita coba uji dengan bahasa tanda. Karena bahasa tanda itu, bahasa kejadian itu juga bahasa roh. Sekarang kita buka mulut menguap pagi hari. Habel itu kan kalau dituliskan HVL. HV, haf. Coba pagi hari ucapkan hah. Pendek kata kalau kita buka mulut pagi-pagi itu keluar uap. Ketika kita gitu keluar uap. Nih, HV, HV. Kenapa berasap? Ya, karena nafas itu hidup. Lewat bahasa tanda, kita lihat sebenarnya arti Habel itu adalah nafas sama dengan ini dan nyawa. Bisa menjadi ratap atau ratapan, seperti yang ada tertulis ini. Jadi bila Habel diartikan nyawa, hidup yang meratap, atau lemah, sia-sia, fana, hidup yang fana, itu bukan tafsir pribadi Bramsianto. Tapi bahasa Allah dalam Alkitab. Itu bahasa Alkitab. Ini semua bahasa Alkitab. Ini penting kita bicara sekarang supaya benar-benar memahami beda doktrin yang dibuat berdasarkan sola scriptura dengan sola kira-kira. Berdasarkan ini, boleh kita buat kesimpulan bahwa di dalam arti nama Habel itu ada arti hidup yang meratap atau berharap, hidup yang lemah, sia-sia, dan fana. Artinya pokoknya ada di seputar tidak mampu, tidak sanggup, sia-sia, fana. Saya lanjutkan. Kata Yesus, jika kita berselisih, bawalah dua saksi, agar berdasar saksi satu perkara bisa diputuskan. Jadi misalnya Anda tadi belum setuju dengan arti yang saya katakan itu, Anda mengatakan arti yang dibuat Dr. Stephen Tong, Dr. Bambang Nursena, mewakili sarjana modern, sekarang misalnya saya pakai dua nama itu. Atau Agustinus, Tertullianus John Damascus, itu mewakili sarjana klasik ya. Dan semua nama-nama besar teologi, baik era klasik maupun era modern sekarang. Jika berbeda dari arti yang tertulis ini, yang sudah kita uji tadi, tentu kalah dong mereka. Kenapa? Karena kita kan sudah pakai saksi. Ini sudah saya bawa 4 saksi. Saya bawa Yesaya, saya bawa Amsal, pengkhotbah, saksian 1 Samuel, konsisten. Nah, sampai di sini, Anda sudah melihat keunikan isi Alkitab kan? Dan sudah melihat sola scriptura. Itu proses sola scriptura tuh yang Anda baru lihat. Proses yang seperti ini tidak muncul dalam teologi Tritunggal. Ketika kita menghadirkan Tritunggal itu lahirnya dari mana? Kita nggak lihat itu lahir dari cara seperti ini. Boleh dibilang Tritunggal itu adalah doktrin yang dibuat tanpa minimal 2 saksi. Ini sudah 4 saksi. Tapi yang tersingkap ini belum jadi doktrin ya. Itu masih sebatas arti nama Habel.
Tapi pesan Allah yang akan menjadi doktrin buat kita belum tersingkap. Tapi Anda sedang melihat prosesnya. Tujuan saya mengungkapkan ini adalah untuk memberi inspirasi mengenali mana doktrin berdasar sola scriptura, mana doktrin berdasar sola kira-kira, alias tafsir-tafsir. Baiklah, ronde 4 ini singkat saja sudah selesai sampai di situ. Arti nama Habel sudah tersingkat. Tapi apa pesan Allah di dalam ibadah Habel yang diterima itu belum tersingkap. Ya, arti nama Habel tadi hidup yang meratap, hidup yang sia-sia, tidak berarti, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Ada di seputar itu artinya. Sekarang kita sambung ke ronde 5. Ronde 5. Pertanyaannya adalah, kenapa ibadah Kain ditolak? Apa yang tidak benar dalam ibadah Kain? Hasil tanah kan? Ya. Saya mau jelaskan kenapa ini ditolak dengan sedikit ilustrasi ya. Begini. Kalau seandainya saya YHWH, sang bos yang menerima persembahan dari semua umat manusia, dari orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman kan nggak ibadah ya. Saya pasti panggil Kain. Kain, sini Kain. Tentu Kain akan bilang, ada apa Tuan? Saya katakan, persembahan apa yang kau bawa ini? Tentu Kain akan menjawab, persembahan dari hasil pertanianku Tuan. Saya akan jawab dia lagi, persembahan katamu. Ini persembahan kayak gini. Tentu Kain akan membela diri dong. Dia akan bilang, ya Tuan, ini persembahan terbaik dari usahaku. Saya akan balas dong. Saya bilang terus terang, oke, aku tidak suka. Kali ini kumaafkan kamu. Tapi jika kamu kembali dengan persembahan seperti ini, persembahanmu kutolak, kau pun kutolak. Ya, begitulah pikiran kita kepada sesama kan. Kan ada sikap toleran. Tapi dari cara Allah memperlakukan Adam, dari memperlakukan Kain, nggak ada toleransi seperti itu. Nggak muncul kan. Dan memang fakta itu yang sedang ditunjukkan oleh Musa ketika dia menuliskan itu. Tidak ada toleransinya. Ya, dari situ kita tahu bahwa hati Allah itu dingin. Dia dingin kepada persembahan yang tidak sesuai kehendaknya. Ya, artinya meskipun kita beribadah, bila ibadah itu tidak sesuai kehendaknya, ditolak sama dia. Diri kita pun ditolak. Dianggap tidak ada itu artinya. Jadi arti dari jika kau lakukan dengan benar, persembahanmu diterima, ya berarti sebaliknya kalau tidak benar ditolak. Ini sama dengan mengatakan jika tidak sesuai dengan kehendakku, maka tidak digubris, tidak kugubris. Ini kan tentang kehendak Allah nih, tentang pesan dasar tentang kehendak. Dia yang berkehendak menolak si ini, menerima si ini. Tapi tentu akan ada alasannya semuanya. Nggak perlu tafsir-tafsir. Alasan Allah akan terlihat sebentar lagi. Bukti bahwa dia dingin kepada persembahan yang tidak dia suka, sebenarnya kita sudah lihat di tiang salib itu. Jadi ketika anak manusia yang digantung di salib itu, si Mesias itu, mewakili diri kita, panggil-panggil dia, Bapak, Bapak, nggak didengar sama dia. Itulah yang sedang sekarang, itulah sebenarnya dekripsi daripada pesan yang dienkripsi ini. Jadi ibadah yang ditolak itu tercermin di situ, di tiang salib itu.
Cara penolakannya seperti itu, nggak digubris sama sekali. Panggil bapak, tapi tidak digubris. Padahal kan di ayat yang lain dikatakan bapak itu baik. Bapak mana sih yang kalau diminta ikan dikasihnya ular? Bapak itu baik. Itu kan kata-kata Yesus. Tapi di tiang salib coba lihat. Digubris tidak? Tidak. Kenapa? Pasti karena tidak sesuai kehendaknya. Jadi nanti kita pun kalau nangis-nangis, teriak-teriak minta tolong, seperti si Mesias itu telah teriak-teriak minta tolong, enggak digubris. Itu namanya ibadahmu tidak diterima dan engkau pun tidak diterima. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi kenapa hasil tanah ditolak? Itu memang teka-teki besar. Kalau disebut nenas, mangga, ya kita jadi ngerti bahwa Allah tidak suka yang asam. Kalau disebut jeruk, apel, manggis, ya kita jadi tahu Allah tidak suka yang manis. Kalau disebut kopi, kita jadi tahu Allah tidak suka pahit. Tapi ini hasil tanah. Berarti segala sesuatu dari tanah tidak disukai Allah. Ditolak sama dia. Jadi kita wajib tahu ini. Kita wajib tahu pesan Allah dalam sandi. Hasil tanah yang ditolak agar kita tidak ngalamin nasib yang sama dengan Kain. Karena bisa jadi ibadah kita yang kita lakukan dengan rasa pengabdian ternyata ditolak. Ya, Kain itu contohnya. Kita lanjut. Untuk memahami alasan hasil tanah ditolak, mari kita lihat penciptaan manusia di kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, YHWH membentuk manusia dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas ke hidungnya. Dihembuskan nafas hidup ke hidungnya, lalu jadi hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ya, kita lihat di sini debu tanah. Debu tanah. Pertama, pahami dulu bahwa berdasar skriptura ini, tubuh atau jasmani manusia itu diekspresikan debu tanah. Apa artinya? Debu tanah ini artinya nggak ada guna, nggak ada artinya. Ya, untuk memahami ini lebih jauh, jangan sampai saya menafsir-nafsir, Anda juga nafsir-nafsir, kita berantem kalau nafsir-nafsir melulu. Nanti Anda akan bawa-bawa Agustinus, bawa-bawa Tertullianus, segala macam gitu ya, bawa Stephen Tong, Bambang Dursena, nggak bisa lagi begitu. Di zaman dulu, mereka nggak sempat mempelajari sandi-sandi. Tapi sekarang kita sempat. Sesuai dengan isi Daniel 12:4 juga dikatakan kelak kitab suci akan diselidiki, pengetahuan akan bertambah. Ini masanya. Maka jangan alergi kita bersidang. Ini yang saya lakukan ini tiap hari menolong Anda para pengajar. Yang saya lakukan ini semua tidak ada yang menyalahi perintah. Yesus bilang, uji. Murid-murid bilang, uji. Karena ada pasti banyak yang sesat dan kesesatan itu pasti ada. Bahkan di tengah-tengah kamu juga akan ada yang sesat sengaja menarik-narik orang ke jalan-jalan mereka. Itu semua peringatan pasti terjadi di tengah-tengah kita. Daniel 12 tertulis, ya jangan bukain semua Daniel, materai biarin aja situ materaikan. Nanti di akhir zaman orang akan menyelidiki kitab suci dan banyak pengetahuan akan tersingkap. Ini eranya kita harus bersidang kembali, kita harus konsili lagi. Konsili sekarang lebih mudah, elektronik. Asal Anda semua para pengajar-pengajar jangan gengsi, malu, merasa tidak dihormati. Dan saya juga mohon maaf kalau mengatakan ini,
Tapi marilah kita periksa doktrin-doktrin ini. Ini kita lakukan sekarang. Kita buka sekarang debu tanah supaya kita tahu dulu dari guru perjanjian baru kita. Siapa? Ya, kita coba di sini. 2 Korintus 4 ayat 7. Apa kata dia? Dia bilang begini. Harta ini kami miliki dalam bejana, biar nyata bahwa kekuatan kami berasal dari Allah, bukan dari kami. Artinya apa? Nih, bejana. Bejana itu kan tabut, itu kan bait, itu kan jasmani. Jadi jasmani, tabut, bahtera, bait itu kata-kata yang berbeda tetapi diksinya sama, yaitu tentang sesuatu yang bisa dimuati. Nah, di sini penulis 2 Korintus sedang berkata kepada kita bahwa tubuh, jadi bejana atau tempayan itu diibaratkan sama dia sebagai tubuh kan di sini. Ini bahasa 2 Korintus 4 ayat 7 loh. Paul. Dan Anda tahu Paul siapa? Paul itu ahli bahasa roh. Aku bersyukur karena aku diberi Allah kemampuan berbahasa roh lebih dari kamu sekalian. Kan itu ucapan Paul kan? Dia mengerti bahasa roh. Ini contohnya salah satu ketika dia menjelaskan tanah yang ditolak itu sama si ibadah si Kain. Oke, kita lihat dari perjanjian lama. Pengkhotbah 12 ayat 6 sampai 8. Dia katakan begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakan roh itu. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Ini isi pengkhotbah. Sinkron kan? Antara penulis 2 Korintus dengan penulis pengkhotbah sama bahasanya. Ini bahasa Alkitab. Di sini si pengkhotbah sedang mengatakan tubuh jasmani kita ini hanya sia-sia, tapi jiwa manusia itu yang akan kembali kepada Allah. Oke, dari dua ini, sekarang kita mengetahui bahwa hasil tanah itu sebenarnya adalah bahasa sandi. Hasil tanah ini sebenarnya adalah bahasa sandi. Confirm sekarang, makin yakin kita. Ya, hasil tanah yang dimaksud dalam persembahan si Kain itu, ini hasil tanah, ini adalah bahasa sandi. Kemana ini membimbing kita? Dia membimbing kita kepada doktrin bahwa segala ibadah yang berasal dari kekuatan jasmani, dari usaha, dari kerja keras kita, ditolak oleh Allah. Ini. Jangan katakan itu tafsirnya Bram Sianto, itu bahasa Alkitab, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bahasa Alkitab 100%. Saya nggak bilang menurut John Damaskus, menurut Bapak Gereja yang namanya Agustinus, Justin Martin, segala macam. Nggak gitu kan? Nggak ada kayak gitu. Ini semua bahasa Alkitab. Ini sola scriptura. Karena kita harus ambil pendapat dari nabi-nabinya Allah dan rasul-rasul yang ditunjuknya untuk mengajar kita. Kalau berbeda dari yang dikatakan mereka, ya pasti salah lah. Tapi kalau kita lihat yang tadi itu, inilah hasilnya. Dengan kata lain, ibadah kita sebenarnya tidak bisa jadi keselamatan kita. Ini sudah jadi doktrin tadi kan? Itulah doktrinnya. Di ronde 3, observasi nomor kemarin 30, kita sudah tahu kambing domba sulung itu simbol Yesus kan? Kambing domba ini adalah simbol Yesus nih. Simbol Yesus sebagai pribadi. Jadi sebenarnya kita sedang diajarkan Allah dalam sandi hasil tanah yang ditolak, kambing domba lemaknya diterima, itu adalah satu doktrin pengakuan iman. Ya, itulah doktrin pengakuan iman. Bunyinya gimana? Ini, doktrin pengakuannya berbunyi begini.
Saya hanya debu tanah. Keselamatan saya ialah Yesus. Tapi Yesus di situ masih disimbolkan anak kambing domba sulung itu. Jadi kita tahu di sini tanpa amnesti Yesus saya terbuang bagai debu tanah. Tidak digubris, dianggap tidak ada. Itu. Tanpa Yesus saya hanya debu tanah, bisa dibuang kapan saja bagaikan debu tanah. Inilah doktrin iman, pengakuan iman. Inilah syahadat kita yang diajar oleh Allah sendiri. Bukan syahadat para rasul yang diajarkan di Nikea itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahaya itu. Syahadat iman kita nih. Dari Allah sendiri ini, dari Allah ini. Allah yang ngajar kita melalui tanda dan kejadian. Ya, Dan sebenarnya ini adalah doktrin perjanjian. Berdasar Taurat ini, kan Taurat berkata, Aku YHWH Allahmu, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Di titik inilah kita melihat, aku YHWH itu Yesus. Matematika kan? Nah, sudah dikatakan kalau kita tidak mengikuti Yesus tadi di situ, si anak domba itu, anak domba sulung itu, kita mati, kita ditolak kita. Disinilah kita juga mengerti, jangan ada Allah lain selain aku, selain aku. Ini sama dengan satu-satunya. Ini Esa, jadi Esa itu jangan ada selain aku. Esa itu artinya satu-satunya, bukan kesatuan. Kalau Anda mau dengar observasinya ulangan 6 ayat 4, silakan dengar di nomor 25, 26, 27 ya. Saya lakukan observasi di sana. Oke, Anda lihat ini, clean and clear, 100% sola scriptura. Jadi, intinya di sini jangan bermegah di hadapan Yesus. Jangan bermegah di hadapan Yesus. Kita bisa dibuang seperti yang pernah dilakukan di zaman Nuh. Jadi di titik ini juga lah kita mengerti kenapa Rasul Thomas itu. Rasul Thomas mewakili semua rasul ya. Awalnya kan semula mengaku hanya Yesus itu Tuhan. Kemudian mengaku Yesus itu Allah. Yohanes 20 ayat 22. Situ dia mengakui Allah. Yesus itu diakui sebagai Allah. Dalam konteks pesan tersandi, Yohanes 20 ayat 22 ini adalah deskripsi dari sebuah nubuat. Ulangan 4 ayat 5. Apa bunyinya? Di sini. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa YHWH lah Allah yang di langit dan yang di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Itu isi ulangan 4 ayat 5. Ini adalah pesan tersandi dalam bentuk nubuat yang kita terima hari ini. Jadi Yesus yang kita lihat di bumi kemarin sebagai manusia dan disimbolkan oleh para penulis dengan anak sulung domba, itu adalah Allah sendiri. Yang di langit dan yang di bumi yang kamu lihat dalam bentuk simbol anak domba sulung itu ketika jadi manusia kan dia disebut anak domba. Manusia ini kan domba Allah semuanya. Kita semua domba. Orang-orang beriman ini semua domba Allah. Ya mau kambing, mau domba itu semua orang beriman lah. Siapa kambing, siapa domba, nggak begitu penting. Kita persoalkan di sini. Tapi dia yang paling sulung. Dialah yang keluar duluan dari dunia orang mati. Dia mati, dia keluar. Itu disebut sulung dia, yang paling sulung dia. Kita kan tidak tahu bahwa dia itu Allah. Kita pikir dia manusia aja. Pokoknya si anak domba yang kemarin kita lihat itu, dialah yang sulung di antara kita. Karena dia yang duluan bangkit dari antara orang mati. Oke? Jadi di titik inilah kita juga mengerti doktrin Paulus. Roma 2 ayat 23. Nah, ini dia.
Jika begitu, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada dasar bermegah. Berdasar apa? Berdasar perbuatan? Nggak boleh. Berdasarkan iman semata. Iman apa yang harus kamu miliki? Pengakuan imannya adalah harus begini. Aku tidak punya apa-apa yang layak kupersembahkan kepadamu, ya Allah. Aku datang hanya dengan iman dalam darahmu yang tercurah bagiku. Terimalah aku. Itulah iman kita. Dengan kata lain boleh juga begini, Yesus, engkaulah yang selamatkan aku, bukan karena aku layak, tapi karena kau buat layak. Bukan karena aku suci, tapi darahmu membasuhku suci. Ini pengakuan-pengakuan iman yang seperti inilah yang harus kita ucapkan. Ini semua tentang pengakuan iman. Jadi ibadah Habel itu adalah pengakuan iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang terhormat. Ya, sampai di sini Anda melihat prosesnya 100% sola scriptura kan? Anda sudah lihat proses teologi doktrin Yesus alat tunggal itu. Ya, silahkan bandingkan sekarang. Silahkan bandingkan dengan teologi alat tritunggal. Di sini kalau kita kan sudah bawa saksi-saksi semuanya. Dalam membuat proses ini kita ada saksi ini, ada saksi ini, ada penulis Amsal, ada penulis pengkhotbah, ada Samuel. Baru kemudian dalam menerangkan hasil tanah, kita sudah ketemu lagi saksinya. Saksinya ini datang dari hasil tanah, kita sudah lihat sandinya di Kejadian ini, hasil tanah, Kejadian 2:7. Dan yang menerangkan ini, penulis 2 Korintus menerangkan, penulis pengkhotbah, nabinya juga menerangkan, penulis Roma 2 ayat 20 juga menerangkan. Lalu kemudian penulis Efesus 1 ayat 7 juga menerangkan. Ini juga Paul, memang dia ahli bahasa roh. Ini semua bahasa roh ini. Oke? Dengan demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, kita melihat bahwa proses doktrin yang lahir dari sola scriptura itu mengajarkan kepada kita kalau mau selamat, mohonlah amnesti kepada Yesus. Gak bisa diartikan lain, memang itu. Pesan tersandi itu artinya pesan terbimbing. Ada kejadiannya, ada simbolnya. Dan ini masih akan lebih kuat lagi di nomor ronde darah berteriak sama lemak-lemaknya. Tapi ini saya selesaikan dulu ya. Gini loh. Sebenarnya kalau kita sudah sampai di sini, kita sudah tahu bahwa syahadat iman bagi kita ialah mengakui Yesus Allah satu-satunya. Itulah syahadat iman yang benar. Kenapa? Karena doktrin kehendak Allah yang dicatat Yohanes di Yohanes 6 ayat 40, yaitu datang kepada anak manusia itu, sebenarnya itu sama dengan bermohon amnesti kepada si anak manusia. Yohanes 6:40 katanya apa? Datanglah kepada Yesus. Tapi kan datanglah kepada Yesus itu ngapain? Apakah cuma datang-datang mendekat gitu? Datanglah kepada Yesus itu maksudnya mohonlah amnesti kepada Yesus. Ini dia Yohanes 6:40 itu. Kalau kita bahasa roh ya. Kalau kita bahasa roh, bahasa tanda, itu dia bukan tafsir-tafsir, tapi pesan Allah yang sebenarnya, pesan pikiran Allah yang dibuat melalui kejadian tanda dan dibuat melalui tulisan-tulisan para rasul dan para nabinya. Itu. Jadi nomor 31 ini berakhir di sini. Kita sambung nomor 32. Di nomor 32 nanti kita akan berbicara mengenai darah dan lemaknya, darah berteriak dan lemak-lemaknya, dan Anda akan melihat sandi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada sandinya. Anda akan lihat nanti. See you.